bilang kita lebih gampang ngelihat orang daripada kita ngelihat kita sendiri. Mungkin kalau nulis lagu juga jatuhnya begitu ya. Betul, begitu. Ada nggak sih ke pertanyaan sebelumnya nih, gara-gara soal perjalanan gitu. Kalau buat kamu yang kayaknya 3 orang deh pilih yang dirasa paling penting banget dalam perjalanan hidup, perjalanan karir, itu siapa-siapa aja sih? Nah, kalau abis itu lo ada rilisan si perjalanan, ini sesuatu timeline yang direncanakan atau enggak? Enggak sih, enggak direncanain. Perjalanannya sebenarnya lagu udah dirilis duluan sama temanku namanya Fahri. Oh, kita lihat ada video klipnya juga tuh Fahri ya. Udah dirilis duluan, terus karena memang teman-teman Dev tuh pengen coba dinyanyiin bang gitu. Sama versi. Kadang tuh orang salah tafsir gitu ya. Karena di lagu perjalanan itu ada mengenalmu dan mengenangmu, bukan mengenal dan mengenal. Itu The story of the past and the future is now. The story of the past and the future is now. Pada pecah-pecah semuanya, Bang. ya ini patah satu. Dia tinggal setengah gitu. Kalau mau ini udah bang ganti. Udah ganti. Pakai angin tuh tapi sementara. Yang di warung. Di warung bagus banget itu. Masih bagus-bagus yang di warung tuh. Kalau ditukar, kalau yang udah pecah, tukar aja. Aduh, wih. Gila. Emang ini enggak ada. Aduh. Nonton cara main gitar. Gimana ya? Tapi ditaruh. Dari ini kak. Alright. Backingnya belum tau kakak? Aduh, susah kali. Ambil begitu. Soalnya apa? Iya sih kayak agak-agak susah gitu kalau beatnya kayak begitu. Buru-buru gitu terus di backing. Mungkin jadinya salah-salah ntar. Oji aja, Oji suara 3, Sam suara 5. Berjalan tak sempurna bila kau tak ada di sekitarku. Sedunia si wajahmu terdekat ini, ku terbayang, terbayang. Walau titik telah ditentukan kita kau
Roll. Misalnya yang sebelah sana bisa. Oke. In 3, 2, 1, silakan. Perjalanan tak sempurna bila kau tak ada di sekitarku. Terasa bila sendiri melalui waktu tak bersamamu. Kau dari kemarin sebelum ku mengenalmu. Walau begitulah ditentukan, mungkinkah kau memiliki perjalanan tak sempurna bila kau tak ada di sekitarku. Terasa bila sendiri melalui waktu tak bersamamu. Perjalanan tak sempurna bila kau tak ada di sekitarku. Terasa bila sendiri melalui waktu tak bersamamu, tak bersamamu. Terima kasih. Lagu kedua. Lupa lagi. Mau dicek dulu ke Bibi? Kamera roll. Oke. In 3, 2, 1, silakan. Pergi, telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam menggenggam segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan di mimpiku.
Jakarta. Jakarta. Oke. Mau diulang? Kayak bakal lupa ya. Belum. Hai Jakarta. Hai Jakarta. Gue Firza. Jangan lupa dengerin lagu terbaru gue. Bang di Air Jackson. 1, 2, 3. Hai Jakarta, saya Firza. Jangan lupa dengerin lagu saya terbaru Perjalanan di Jakarta. Air Jackson. 3, 2, 1. Di Air Jackson. Thank you. Ya. Kita nanas ya. Thank you. Oke, halo penyiar kita. Davi, hai Firza, silakan masuk. Kita udah gak ada barang-barang apaan ya? Silakan. Aduh, padahal baru mau nonton ke bawah. Lo udah kelar. Iya, udah kelar. Lagi ngejar ini dulu tadi siaran yang sekarang nih. Oke, sip. Aman kah? Berarti di bawah udah selesai semua nih? Udah nyanyinya. Ya. Mau suruh nyanyi lagi boleh? Pulang ya. Yang ada nanti ada billing jalan kan. Repot juga kita nih kalau tau jalan. Ini ke Jak doang atau abis ini ada Gen atau apa? Kayaknya Gen deh. Abis ini ya? Mm-mm. Mungkin kebagian. Oh, satu studio ya dia. Satu gedung. Ini Gen di sebelah sebelah. Gen. Mirip ya. Rata-rata gitu sih emang. Biar kayak nggak boros tempat ya. Jadi ceritanya kita Ear Jackson ini akan naik di hari Jumat. Jumat kapan itu sih? Kayak Jumat minggu. Jumat ini ya? Iya kayak Jumat ini. Kita akan ada 3 cut, ngobrol, terus nanti ceritanya di 1 cut lagi yang kita nggak usah taping lagi itu buat nanti nyanyi. Berhenti per cut. Kopinya ada yang baru nggak sih? Nggak ada. Tadi. Kalau ada yang baru minta dong, kasih rasa nih. Oh boleh. Kopi apa sih? Aku punya kopi. Yang di Bintaro bukan sih? Iya benar. Ih ya ampun. Bawa ke sini. Bawa juga ke sini. Misalnya hal kecil apa ya? Ya mungkin kalau ngobrol kali lebih dijaga gitu. Nggak kayak dulu yang ceplas-ceplos aja gitu. Lebih sembarangan gitu kali kalau dulu ya. Jadi kayak apa namanya, menjaga. Takutnya orang tersinggung atau apa gitu. Lebih kayak gitu ya, nggak tahu deh. Mungkin orang beda-beda, kalau aku gitu. Lebih sopan gitu kali kita berarti ya. Lebih banyak mikir, lebih Terus hati-hati. bener nggak ya gue tadi ngobrolnya? Bener nggak ya tadi? Kayaknya dia sakit hati deh sama gue ngomong kayak gini gitu. Oh iya. Tapi kan orang beda-beda ya. Kalau Iya, aku mungkin ngerasain ini tuh agak lebay aja. Itu baru belakangan ini lo rasain apa gimana? Kayaknya menuju ke 34. Oh, iya. Menuju ke 34, pas 34 oke, mungkin karena umur kali. Karena umur jadi lebih sensitif. Jadi suka kepikiran. Ini sekalian juga 34 tahun terus punya lagu baru juga. Kalau baru. Judulnya Perjalanan. Sebenarnya nggak lagu-lagu hubungannya baru apa banget gimana? sebenarnya. Lagu ini tuh pernah dirilis sama temanku, namanya Fahri, Perjalanan sama. Dan terus aku mengcover laguku sendiri karena permintaan teman-teman Dev itu fanbase-ku. Jadi mereka minta kalau kemarin tuh iseng doang kayak nyanyi lagu Perjalanan di Instagram gitu. Terus merekanya tuh responnya baik gitu. Ya udah, terus akhirnya aku rilis dengan versiku. Oh gitu. Tadinya tuh lagu Fahri ini, bukan lagu Firza yang ciptaanku nulis, memang. Iya. yang bikin, kemudian dinyanyiin sama Fahri. Ya, tapi ditujuin ke Fahri. Karena aku merasa aku nggak cocok nyanyi lagu ini. Ternyata Telinga orang berbeda dengan telingaku. kenapa waktu itu kamu ngerasa ini kayaknya lagunya nggak cocok deh? Nggak pede aja nyanyi ini, kayak ini kayaknya kalau nyanyiin ini bakal nggak sesuai ekspektasi gitu. Karena juga aku yang memproduksi musiknya kan, jadi kayaknya nggak pas deh kalau Firza yang nyanyi gitu. Harus orang yang suaranya soft, harus orang yang bisa bawain lagunya tuh nggak apa ya, bisa dibilang nggak pakai distorsi gitu, nyanyinya harus pakai power, enggak kayaknya. Tapi pas dicoba ternyata teman-teman pada suka, ya udah. Tadi sih kita denger di platform lain, kita nyobain denger enak kok Ci gitu. Nah itu dia tuh. Iya. Berarti kuping orang emang beda-beda kali ya. Beda-beda. Ada hubungannya nggak keluarnya lagu Perjalanan ini sama mungkin memasuki 34 tahun gitu, atau nggak ada, emang pas aja momennya deket-deketan? Ini lagu lama kok. Lagu lama. Nggak ada ngaruhnya ke umur. Bahkan ke tahun ini juga nggak ada ngaruh, karena memang udah lagu lama gitu, lagu yang emang iseng stok aja lama, gitu. Terus respon diminta juga Iya. sama teman-teman Dev, sama fanbase-nya Firza, akhirnya dikeluarin lah lagu ini. Akhirnya dikeluarkan. Hari ini tuh kita bakalan denger ini dinyanyiin live nih Jakarta. Tapi
gara-gara tadi gitu ya, Firza sempat bilang sebenarnya ada lagu ini yang tadinya ditujuin buat orang lain untuk dinyanyiin gitu. Gue juga jadi penasaran nih, ada nggak sih lagu yang akhirnya udah lo tulis, udah dinyanyiin sama orang lain, terus lo kayak tau gitu gue aja nih yang nyanyi, tau gitu gue penasaran nih nyanyiin, kayak tau gitu nih nggak jadi gue kasih orang gitu. Nah gue pengen tahu tuh ada nggak lagu yang kayak gitu. Abis ini Jakartans ya. Tapi pernah gitu nggak sih? Kayak udah bikin ini buat orang, terus kayak aduh kok kayaknya jadi pengen nyanyiin ya gitu. Ini. Oh ini juga gara-gara kayak didengar-dengar enak kan waktu bikin demonya. Dengan sama Firza nih, Jakarta siang hari ini bakalan nyanyiin live lagu, dibilang lagu baru, bukan lagu baru juga ya. Enggak lagu baru. Ini adalah lagu lama yang sebenarnya udah pernah dinyanyiin juga, jadi Firza kasih buat orang lain, yang kemudian akhirnya dipilih untuk dinyanyiin lagi sekarang. Nah kan lo nyanyi bisa, nulis lagu bisa, ada nggak sih lagu yang kayaknya mungkin udah pernah nih dikasih buat orang dan waktu itu nggak kepikiran apa-apa, tapi terus jadi kepikiran lama-lama kayak tau gitu gue aja nih nyanyi, tau gitu gue nyanyi sendiri aja nih, gak usah dikasih orang. Pernah nggak begitu? Ada 2 lagu. Yang pertama tuh sebelum single Perjalanan ini ada Terbaik namanya. Terbaik tuh aku bikin untuk Mas Lasso waktu itu. Tapi karena memang nggak komunikasinya nggak intens, jadi akhirnya lagu nggak kepake dan aku butuh lagu gitu untuk menuhin album. Makanya dinyanyiin Terbaik judulnya. Terus sama Perjalanan ini kan rilisnya itu 3 bulan kemarin. Terus dapat respon yang baik, akhirnya aku rilis lagi gitu. Ternyata bagus juga nih dinyanyiin sendiri. Tapi lebih susah mana sih, nulis lagu memang buat sendiri gitu ya, yang kita udah tahu nih dari awal buat Firza nanti nyanyiin sendiri, atau nulis lagu buat orang lain? Kalau sebagai penulis enaknya bikin buat orang lain, karena bisa membayangkan kalau dia nyanyi gini kira-kira dia karakternya seperti ini, kayaknya cocok sama lagu gini gitulah kira-kira. Tapi kalau bikin buat sendiri itu kan aku rada susah menilai diri sendiri gitu, jadi kayak makanya tuh kayak lagu Perjalanan ini aja tuh aku nggak sadar kalau lagu ini ternyata banyak yang minta versi Firza gitu, nggak sadar itu. Iya, makanya akhirnya mungkin itu kali yang kadang-kadang orang suka bilang kita lebih gampang ngelihat orang daripada kita ngelihat kita sendiri. Mungkin kalau nulis lagu juga jatuhnya begitu ya. Betul, begitu. Ada nggak sih yang kayak aduh gue pengen banget nih nulis lagu buat orang ini dan itu belum kesampaian gitu? Kalau sebagai penulis ya? Penulis ya. Baru-baru ini aku lagi bikin ada lagu tuh, satu lagu yang baru juga sih, berapa bulan yang lalu aku bikin lagu buat Mas Onca. Iya, kebayang tuh kalau dia nyanyi lagu ini gimana gitu. Gak jauh-jauh banget kan dari dari karakter musikku. Jadi masih bisa lah membayangkan. Buat Onca. Udah di follow up? Belum jadi, masih berapa persen, masih 20% gitu lah. Tapi belum lanjut aja. Penasaran juga ya kalau kamu bikin buat Onca gitu, sambil ngebayangin, karena kan karakternya juga emang agak-agak mirip gitu kan ya, kamu sama Onca. Ini kita balik dulu ke lagu Perjalanan. Ini aku nyontek sih dari press release ceritanya. Ada kalimat bahwa ada part yang penting yang kita rindukan gitu di hidup ini. Apa tuh ceritanya? Aku nggak bisa jelasin secara gamblang lah ya, cuman yang pasti hal ini tuh powerful. Dia tuh punya karakter yang bisa buat aku tuh lebih pede gitu. Lebih semangat kalau dengar namanya mungkin, terus dengar ceritanya gitu tentang dia gitu ya. Jadi kayak akan menambah kepercayaan diri. Ini tentang seseorang yang tidak bisa disebutkan. Tapi adalah keberadaannya. Ada. Dan itu penting aja pokoknya. Penting. Oh, itu ternyata maksudnya. Powerful banget. Powerful. Jadi penasaran nih Jakarta. Tapi gue juga penasaran sih, kalau kita ngomongin perjalanan gitu, perjalanannya Firza bermusik sampai hari ini. Misalkan kita 3 orang yang terpenting
dalam perjalanan Firza berkarir, di hidup, apa segala macam. Nah, itu siapa-siapa aja. Nah, dulu abis yang ini ya Jakarta. Yes. Selain yang tidak bisa disebutkan namanya. Nyanyiin juga nih buat lo. Selain perjalanan, mungkin hari ini mau bawain live buat Jakarta, apa lagi nih? Tentang rindu mungkin ya. Tentang rindu. Nah, yang udah nungguin pokoknya lo standby aja, jangan bergerak kemana-mana. Ini balik ke pertanyaan sebelumnya nih, gara-gara soal perjalanan gitu. Kalau buat kamu yang kayaknya 3 orang deh pilih yang dirasa paling penting banget dalam perjalanan hidup, perjalanan karir, itu siapa-siapa aja sih? Orang tua ada 2. Itu jadi satu aja ya. Jadi satu aja ya. Kan orang tua tuh sepaket gitu biasanya. Harusnya gue bilangnya papa mama gitu ya. Nggak bisa, nggak bisa. Oke. Orang tua, terus siapa lagi ya? Ada satu pokoknya yang nggak bisa disebutkan namanya tadi, yang powerful banget. Itu masuk ya di list ya berarti. Bolehlah satu ya. Oke, 2. Yang 3 itu siapa ya? Yang manajer gue lah. Kok pakai lah? Kok kayaknya terpaksa banget. Enggak terpaksa, manajer. Dia. Kenapa 3 orang ini penting banget? Supporter yang baik menurutku. Kayak orang tua tuh dari kecil memang kamu tuh udah di musik atau gimana sih? Mereka senang musik, mereka tuh berbakat dalam bermusik. Cuman awalnya itu kan sebenarnya gara-gara masuk industri musik itu kan susah. Iya. Di zaman gue ya, masuknya tuh lumayan susah gitu. Harus kirim ke label-label, itu kayak butuh effort banget gitu. Waktunya banyak habis di situ. Jadi mereka nggak percaya. Mereka tuh nggak percaya dan nggak sesupport itu dulunya. Tapi setelah ada di industri, mereka terbuka kali matanya, ngelihat gitu hasilnya. Jadi kayak semakin kesini tuh makin gila effort banget buat support diriku gitu. Number 1 supporter. Ya. Termasuk yang kedua, si yang powerful tadi, yang tersirat di dalam lagu perjalanan. Yang ketiga manajer. Ini manajer dari awal banget atau? Enggak dari awal banget, tapi dia sama-sama sama-sama berjuang lah, sama-sama berjuang dari yang kita nggak punya hits. Ya kalau Lakimu kan lagunya Mas Pongki ya, nggak masuk lah gitu. Dari yang sebelum Tentang Rindu waktu itu yang benar-benar ngetop banget, dia udah ada kayak semangatin gitu, ayo gitu. Dia selalu nunggu gitu, ayo gitu. Cocok lah. 3 orang terpenting ya. Yes. Terakhir nih, abis ini sebelum lo nyanyiin langsung perjalanan, mungkin ada message juga buat Dev, buat Jakartans, buat ngedengerin lagu ini. Buat Dev dan buat Jakartans. Ya mudah-mudahan Jakartans juga jadi Dev dong abis ini kan, masuk nih. Semoga kalian senang sama lagu ini, sama permintaan kalian sendiri. Dan lagu ini aku bikinnya penuh dengan effortless lah. Jadi waktu, tenaga, apalagi ya, waktu, tenaga, pikiran itu kayak lama banget mikirnya sebelum rilis. Jadi coba dinikmati. Baiklah Firza, thank you banget udah main ke Jak FM. Abis ini kita minta dia nyanyi lah ya. Oke. Terima kasih. Ih gila, lama juga. Dari masih gondrong banget. Gila. Oh maksudnya tadi minta ini ya, tips merawat rambut panjang. Itu juga kayak perlu tuh buat Jakartans. Gimana? Jadi ini kopinya? Mau coba? Mau lah. Tapi kok ini nggak ada baru itu es batunya? Oh ini. Kamu cobain deh. Di warung. Ini kita punya es batu nggak sih di bawah? Nggak ada ya? Mudah-mudahan enak. Jangan makin mudah-mudahan gitu tuh. Kadang enak, kadang enggak sih. Oh tempo. Top. Enak lu. Ini emang awalnya ngeracik kopi sendiri, bikin sendiri apa ini bagaimana? Kopi Tentang Rindu namanya. Ya ampun. Apa di sana semua produk-produknya, item-itemnya sesuai judul lagu? Enggak sih, enggak semua. Ada yang kopi itu Tentang Rindu. Terus nyaman tuh lagu juga. Itu kayak blackcurrant gitu. Tapi enak. Enak kok ini. Wangi. Racik sendiri. Wah gila. Banyak bakatnya orang ini ya. Enggak sih. Nyanyi, bikin
lagu, bikin kopi. Kita bawa pulang lah ini ya. Tapi kalau kesini Gojek kejauhan ya. Jauh, Bintaro, jangan kasihan Foto dulu abangnya. nggak? Ayo. Perlu pakai ini nggak? Nggak ya? Bebas. Gila. Wah lo lagi hitam-hitam banget, lo lagi warna-warninya nih. Oke, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke. Kak, makasih ya. Yaudah, thank you ya. Sehat terus. Sampai ketemu Sampai lagi ketemu. loh. Thank Selamat you, Kak. menikmati kopinya. Makasih ya. Terus. Kita nikmatin lagunya, kita nikmatin juga Iya, kopinya. Sering ini gue bawa dia nggak tahu sih. Yang satu itu tips sehat ala Kak Firza, yang satunya lagi kalau kata gue mah gitu. Jadi ini tuh kalau kata gue mah kayak rekomendasi kakak apapun itu. Apa ya, Ki? Ya mungkin kayak musik gitu, itu boleh. Jadi kalau misal tips sehat ini awalannya mungkin hi Kiss listeners, gue Firza, tips menjaga tips sehat ala gue apa? Ya. Bisa. Satu-satu berarti. Iya satu-satu. Dari yang tips sehat ala Kak Firza dulu aja ya. Ya. 1, 2. Hai, gue Firza. Tips sehat dari gue adalah kamu harus makan sehat, makan teratur, perbanyak nutrisi dan kurangi karbohidrat gitu. Halo, gue Firza. Kalau kata gue mah soloist terbaik di Indonesia tuh Firza, jadi harus dengerin. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Pede banget. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Sukses terus Kak. Amin. Anjing baterai Firza sekarang. Makanya kan awal langsung ngambil 2 slot dia. Yang satu siaran sore, satunya buat orang nge-jam dia. Gua mau Firza aja 2 jadi ambil slot di atas deh. Mantap sih makanannya. Tapi yang horor yang emang lu pernah denger, yang bener horor ya bang, itu kita ceritain bikin kontennya 1,5 menit aja. Dua-duanya 1,5 menit aja. Gitu. Coba lu kulik-kulik dulu bang. Terhoror lo tuh apa? Oke. Gitu. Nah lu bilangnya, openingnya selalu kayak gini. Jadi Muy, gitu. Baca Muy. Jadi Muy. Nah, jadi Muy misalnya kayak yang horor beneran ya. Jadi Muy gue punya cerita horor tentang bla 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 bla. Oh gimana tuh bang? Lu ceritain. Nah yang kedua, horor beneran. Horor beneran. Yang kedua, jadi Muy kalau horor yang bukan horor sih gue pernah ngerasain gitu ya. Yang itu twistnya. Tapi satu lagi tetap jadi Muy juga depannya. Oh. Dua-duanya berarti jadi Muy gitu deh. Iya. Oh, oke. Gue pindahinnya bang biar tetap. Nanti gue naikin di TikTok bang. Oh. Outputnya di TikTok ini. Anak TikTok bang. Oh, ini nggak apa-apa nih. Banyak sendiri kok. Oh, ya sendiri. Tapi kalau mau tenggat juga nggak apa-apa. Segini berarti ada yang keluar sisanya. Aman. Begini aja. Oh, ini brand lo sendiri. Oh ya udah masukin aja. Biar placement tipis. Ah, ini bukan nih. Oh, ya bukan nih. Ini kayak enakan nih kalau masuk nih. Kanan lagi nih. Oh, kesinian. Iya. Iya. Dah. Aman keluar. Ya, aman. Buat kemana? Hebat manajer dulu. Buat sikat dulu satu ya. Sikat keluar. Horor tuh apa? Jadi Muy waktu maghrib waktu itu ada yang kayak suara bisikan ini manggil Firza gitu. Iya bener. Serius bang? Iya. Ini di mana kejadiannya? Di rumah. Enggak di hotel. Waktu affair di mana gitu pas. Gitu. Oh. Memang tiduran pas maghrib. Jadi kayak ada suara Firza gitu. Suaranya tuh suara Jelas cewek, banget, cowok. Cowok. Anjir lu pas pernah tiba-tiba dengar ada suara kayak gitu Kaget dong, kirain tuh gitu. Kirain bokap kan, kirain bokap tapi pas bangun enggak di hotel ya, nggak mungkin lah. Suara horor banget bang. Itu lu nggak inget di mana tempatnya? Lupa, pokoknya di luar kota pas mau affair waktu itu. Emang biasanya sih katanya kalau tidur maghrib ada yang gangguin kan? Ya.
lagi Firza. Nah momen itu setelah kejadian ada suara itu lu ngelihat makhluk halus kah atau kayak denger apa atau lu nggak bisa tidur kah apa mimpi gitu? Kayaknya kayak ada awalnya tuh kayak nggak nyaman aja gitu tidur, kayak ada yang ngeliatin gitu bukan rasanya. kayak apa ya ngerasa waktu tidur tuh kayak ada di sebelahnya tuh kayak keliling kayak gimana sih rasanya? Iya, bingung iya. yang gue bingung jelasinnya, tapi yang jelas yang gue inget tuh kayak ada yang ngelilingin gitu. Tiba-tiba ada suara Firza. Suaranya banyak Berat tuh. banget kan? Tinggal satu doang, Berulang kali. sekali doang. Dari situ lu pasti nggak berani tidur maghrib lagi dong. Enggak, tapi kadang-kadang ketiduran juga. Jadi gini Moy, gitu ya. Ini mau ya? Rollnya terus keluar 3, 2. Horor atau horor tentang hidup lu tuh apa? Jadi gini Moy, horor terhoror ya. Di studio bikin lagu berminggu-minggu nggak diputerin di Mustang. Bang, Horor banget. iya kalau itu kebetulan kan saya udah bukan di Mustang lagi. Dah sikat. Aman. Bang Firza terima kasih banyak ya Bang. Thank you. Ntar gua mungkin naikin 2-3 hari. Oke. Ada akun TikTok Bang? Ada. Ntar gua tag ya. Apa sih Ki? Firza official ya? Firza. Firza official kan? Oke siap, ntar gua tag. Thank you Bang. Thank you. Ntar tinggal Makasih, interview di Bang. scan kan ya? Lu ada terkesan menutup-nutupi nggak sih dari media, nggak terlalu mempublish gitu? Atau emang pilihannya aja Iya. pengen private gitu? Sebenarnya gak mau diganggu aja privasinya. Oh. Karena kan konsumsi pribadi. Iya sih. Konsumsi pribadi. Sama juga kayak keluarga juga nggak yang terlalu di blow up gitu. Oke, Karena memang fokus gue kan sebenarnya di kerjaan. Kalau untuk apa ya, permediaan dan musik industri yang gue jalanin gitu. Ya, mungkin yang beratnya gini kalau menurut gue ya, karena tante-tante kita tuh biasanya posting-posting ribet nih. Iya, Tapi bener. briefingnya gimana ke keluarga? Tolong jangan posting apa-apa, bisa tuh. Iya. Kemarin tuh nggak gimana ya? Udah 15 juga pada Iya, kan bisa bocor juga kan? Bocor juga kan? Padahal udah dibilangin gitu. Ya tadi itu kita tuh nggak pengen bocor lah gitu. Pengen. Jadi lu tuh Biar pengen santai. penggemar lu tuh cuman melihat karya lu ya? Ya, Pengen udahlah gua karya gua Lihat aja. dari sisi itu. Firza penyanyi aja gitu. Iya. Jadi emang beda-beda tipe nggak? Jadi lu jangan menyamakan penyanyi tuh kayak Rizky Febian Mahal ini kan baru nikah juga tuh, Iya. lagi posting istriku gitu-gitu. Nah, lu nggak bisa menyamakan semua orang harus kayak gitu, gitu. Iya, Berarti kan benar. gitu kan. Karena balik lagi pribadi orang beda-beda. Nah, kalau abis itu lu ada rilisan si perjalanan, ini sesuatu timeline yang direncanakan atau enggak? Enggak sih, enggak direncanain. Perjalanannya sebenarnya lagu udah dirilis duluan sama temanku namanya Fahri. Oh, Iya, oke. kita lihat ada video klipnya juga tuh Fahri ya. Yes, Iya. udah dirilis Iya, iya, duluan. Terus karena memang teman-teman dev tuh pengen coba dinyanyiin bang gitu sama versi lu gitu. Tapi tadinya gua nggak pede nyanyiin lagu ini tuh karena kayaknya nggak pas gitu. Kenapa? Karena di depannya tuh rapat banget kan nyanyinya. Oh iya. Jadi kayak nggak Firza gitu. Wih. Terus akhirnya kayak mengurungkan niat untuk bikin versiku. Dan terus tapi telinga mereka ternyata beda dengan telingaku. Mereka seneng. Oke. Dan terus dapat respon yang bagus, ya udah dirilis. Jadi awalnya didemoin dulu atau emang udah lu cover atau sebelumnya tuh? Awalnya itu dengan versi Fahri itu. Oke. Oke. Versi Fahri, terus aku coba aransemen ulang. Tadinya bingung aransemennya gimana ya. Gitu. Tapi pas dibikin demonya ternyata menarik. Ini kalau di SP gitu belum ada ya kayak di Spotify gitu. Udah. Udah ada mas Spotify. Udah. Tadi gue cari di YouTube adanya. Ada. Coba ya, gue cari ya. Firza. Jalanan. Firza. Dududududu. Perjalanan bukan itu, perjalanan bukan yang itu Oh, dong, beda ya? beda dong. Yang mana Fir? Ini live at SRN. Yang mana nih? Di Spotify belum ada. Firza. Firza jalanan gitu. Firza perjalanan. Coba. Firza Oh ada deh. Ada. Kita malah ngeliatnya dari YouTube nih. Iya. Tapi komennya juga seru-seru nih ya. Iya bener nih. Ini covernya apa nih? Lo nyender di kain yang belum disetrika apa gimana nih? Agak kusut ini. Awalnya itu cuman iya sih foto shoot.
photoshoot, terus kalau ngeliat di YouTube itu tiba-tiba aja pengen bikin video lirik. Karena video klip lo yang terakhir sedih banget tuh, yang tentang Rindu tuh gue nonton nih, yang tentang ayah sama bapak ya. Gue kalau udah video ayah bapak gitu sama gue lemah gue cepet nangisnya gue kalau lemah kalau hubungan antara orang tua khususnya sama bokap nyokap gitu ya. Dan sejak kalau si lagu tentang Rindu itu, sejak lihat video klipnya emang apa kan biasa putaran di Gen tuh, jadi bayangan gue soal lagunya jadi beda gitu. Tadi kan kira kan soal ke pacar, sejak jadi ke orang tua jadi berubah gitu di kepala gue. Oke, abis ini kita pengen ngebahas soal singlenya lagi yang di komen-komen di YouTube kalau kita baca, ini mirip lagu Dewa nih. Nah, ada gitu-gitu tuh, entah karena lo emang lagi ada kerjasama sama Dewa atau emang ada peran Dewa di belakang musik, di belakang lagunya ya. Abis ini kita bakal kupas tuntas bersama dengan Firza di sini, pastinya masih di Gen 98,7 FM. Kita masih bersama dengan Firza di sini di Gen 98,7 FM. Di Sore ada Patra dan juga Reza di sini. Dengan single rilisan terakhirnya ada Perjalanan. Yang kalau di komen-komen YouTube banyak yang kok jadi mirip Dewa nih. Tapi kalau jujur gue pertama kali denger juga yang paling kedengaran mirip Dewa sound drumnya sih sebenarnya. Iya, sound drumnya nih sound Republik Cinta nih. Ya, Iqmal Tobing apa nih yang ngetek? Iya kan? Apa gara-gara ini udah saking seringnya manggung sama Dewa, jadi lo udah punya apa ya, kayak jiwanya Dewa tuh udah masuk ke lo juga gitu? Kenapa ada kemiripan yang menurut orang-orang itu, Fir? Sebenarnya kalau bicarain musik musik yang elektrik gitu ya, yang ada loopnya, dari dulu juga aku udah ngeloop. Cuman mungkin karena memang kebetulan lagi bersama Dewa gitu. Sama feel gitarnya tuh, feel gitarnya ada ngew gitu lah, gimana gue nyanyiin nggak bisa deh. Iya, jadi memang mungkin karena memang sekarang juga pengaruh Dewa kan lumayan ya ke akunya, karena memang setiap hari itu hampir sering studio, jadi sering sharing juga tentang musik, jadi seleranya hampir sama gitu. Mungkin juga bisa kayak gitu. Jadi ada blend influence lah ya. Tapi nggak ada peran siapa gitu, Mas Andra atau siapa di ada. Ini aku ngisi semua sendiri, drum sendiri, looping sendiri, gitar sendiri, bass sendiri, semua sendiri. Lu sendiri? Lu ngisi sendiri? Lu yang ngetek? Wah, bener loh. Iya, semuanya sendiri. Jago lo bisa semua. Berarti copyrightnya banyak di lu semua ya. Iya. Nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Yang gue penasaran juga gitu ya, karena kan ini sebuah lagu yang sebelumnya tadi lu cerita juga lagu punya orang gitu kan ya. Biasanya kalau kita bikin sesuatu yang udah ada akan terbayang-bayang sama karya yang sebelumnya gitu. Cara lo untuk bisa mulai dengan ya kanvas putih lagi, yang mulai dari awal, gimana caranya untuk nge-package versi seorang Firza? Enggak lah, yang versi Fahri nggak terlalu ngetop kok. Bagus. Fahri juga newcomer kan. Bagus. Jadi setelah ini namanya akan sering disebut-sebut jadi ya gara-gara cover dari lu gitu berarti. Iya, apaan lagu-lagu. Tapi kalau soal story si perjalanan ini lagu soal apa sih? Perjalanan ini road trip apa sih? Kalau si Fahri, dia yang bikin kan? Ini lagu aku bikin sendiri. Oh, lo yang bikin sendiri. Iya, lagu ini soal apa sih sebenarnya? Ini tuh bisa dibilang sosok. Sosok yang powerful lah. Punya peran yang begitu pengaruh buat diriku ya. Sama kayak tentang rindu sebenarnya, nggak jauh-jauh. Tentang seseorang. Ya kalau bisa denger bisa simpulin sendiri sebenarnya gitu ya. Bisa healing. Coba dengerin aja, karena kadang tuh orang salah tafsir gitu ya. Karena di lagu Perjalanan itu ada mengenalmu dan mengenangmu, bukan mengenal dan mengenal. Itu punya makna tersendiri kalau didengar lebih deep gitu. Jadi filosofisnya beda lagi. Lo akan memberikan gambaran ini kan ada musik videonya, tapi itu apa sih, video lirik atau apa? Masih video lirik. Iya, video lirik. Lo akan bikin musik videonya nggak dengan ya supaya lo ngasih gambaran kayak si tentang rindu tuh, oh nih cerita Firza soal ini nih kayaknya nih gitu. Kalau ceritanya drama gitu enggak sih? Enggak ya? Video klipnya mungkin bakal ngejual visual ya, visual dan gambar yang oke lah gitu. Dalam waktu dekat syuting di Bromo. Jadi kayak di Bromo ya.
pengen dapat yang bagus gitu. Keren juga nih. Jadi idealis lo keluar banget di sini gitu ya bisa dibilang ya? Iya, karena kan ini aku bersama VCM itu manajemenku sendiri kan, label sendiri. VC Studio, sorry. Sama VC Ini Studio. juga makanya di YouTube channelnya di-pose sama VC ya? Iya, VC Studio. Ini adalah label yang lo rintis sendiri, jadi bisa dibilang ya lebih explore rasanya. Itu sih tentang Rindu belum VC ya? Apa Belum, itu masih alpha. Itu masih, oh iya Pak, Itu ini masih gue alpha. bingung VCM ini baru ya. Iya. Soalnya ada VCM, ada VMC. Iya. Iya kan? Iya, Gua pikirnya, oh ini VCM nih baru rilis juga nih. Ya, VCM tuh manajemenku. Kalau labelnya ini VC Studios. Ini rilisan pertamanya? Rilisan dari pertama Fari, Oke. yang kedua ini. Enggak, karya lo rilisan pertamanya ini berarti? Ini pertama benar. Oke, habis ini kita mau ngobrol berarti Firza dari sisi bisnismen ya. Berarti kan lo udah mulai ke arah bisnis musik juga dong, bukan cuma sebagai performer juga kan? CEO ya. Gila, Title-nya iya. di Instagram harus ditambah lagi, owner dari sebuah Berat. manajemen. Udah kebanyakan main sama Mas Dani udah mulai ke bisnis nih. Visioner berarti benar. Dikit lagi ke partai deh berarti. Atau mungkin punya restoran sendiri ya? Ada juga. Oh, udah ada ya? Ada. Ini kan VC ini punya beberapa shop ya. Oh, ada gitu. cafe namanya di warung sama VC juga. Oh, itu ada warung. VC itu ada label VC Studios, terus ada manajemen, ada VCM. Oke, satu pertanyaan, apakah di rumah lu sudah banyak barang antik ya? Tembok udah dicat hitam nih. Oke, habis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Firza, Sobat Gen. Jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Oke. Terakhir ya? Barengan Firza. Oke. Masih bisa tamu kita di DJ Sore sama Patra dan Reza. Tadi udah sedikit ngobrol soal perjalanan. Ya. Perjalanan terbaru dari hidupnya Firza juga. Salah satunya adalah punya artis manajemen sendiri. Yes, punya label sendiri juga ini kayak gini. Udah ada bawahan. Nah, gimana sekarang menjalankan musik secara bisnisnya, Fir? Iya, Kayaknya udah lumayan lama ya. VC itu dari 2017. Oke. Tapi elunya si VCM ya ngebangunnya dari 2017. Oh, merintisnya udah. Cuman waktu itu karena kami masih kontrak label, jadi dia belum terlalu. Berarti sekarang udah bisa lebih leluasa dong lo sendiri sebagai seorang artis dan juga yang punya manajemen gitu ya? Mestinya gitu, tapi tetap ngelihat industrinya. Nggak terlalu nggak terlalu. Emang kalau pengen bikin idealis banget, apa yang kepikiran di otak lo sekarang gitu? Yang lo kesampingkan dulu pasar, lo lagi pengen bikin kayak gimana? Kayaknya Indonesia belum punya soloist yang power pop ya, belum punya. Power pop. Yeah. Power pop misalnya siapa? Kalau band luar Weezer. Oke. Indonesia belum ada kayak Weezer. Lagi dipakai nih kaosnya nih. Oh iya benar. Iya. Belum ada. Sekarang ngeliat kaos gue band kan. Soloist tuh belum ada. Soloist belum. Jadi kayak pengen ngarah ke situ tapi nanti dulu lah. Oke. Orang laguku masih tentang rindu doang yang top, apalagi. Aku lakimu lagu Mas Pongki. Oh iya juga ya. Tentang ini lu yang bikin ya? Bikin sendiri. Lu emang sekarang fokus jadi songwriter juga, berarti singer songwriter juga? Dari album pertama. Dari album pertama? Album pertama tuh ada 6 lagu ciptaanku. Album kedua tuh hampir semua ciptaanku. Album ketiga semuanya ciptaanku. Wah. Iya. Ini sejak rumah tangga kan nambah masalah ya, berarti kan akan nambah ide juga maksudnya. Iya dong. Nggak cuci piring, taruh handuk di kasur, tuh dimarahin. Karena kalau gue tuh suka justru ngelihat seniman tuh setelah menikah. Oke. Karena perspektifnya tuh pasti beda dari siapapun ya, dari pembuat film, filmmaker, pembuat lagu, stand up comedian, itu pasti punya perspektif yang beda setelah punya pasangan menikah gitu. Lo ngerasa gitu juga nggak? Perspektif lo jadi lebih berbeda gitu? Nggak berasa ya, tapi kalau mungkin orang-orang di sekitar kali ya. Iya, tapi aku nggak berasa sih. Nggak berasa. Apa kebiasaan baru lu setelah nikah ini? Manggung jadi ada yang perlu ditelepon dulu atau? Nggak ada sih. Nggak ada yang berubah? Kayak biasa nggak ada. Masih sama ya? Sama. Rumah masih di Bintaro ya? Bintaro? Masih aman. Bintaro. Cuman warteg doang nggak pernah samperin lagi. Kalau si Visi kantornya di rumah lu juga? Dekat rumah. Oh, oke. Itu ada studio juga. Ya. Jadi orang bisa recording juga. juga. Ada kesempatan gini berarti dong lo untuk nge-hire artis baru yang kira-kira masuk radar lo gitu. Wah, gue pengen hire dia, gue pengen develop dia jadi seorang musisi. Bisa. Bisa asalkan ada sponsorship lah. Iya benar. Iya. Lumayan soalnya kan. Benar. Berarti lu akan menuju nge-produce juga ujungnya ya? Menuju Seperti ke gitu. situ. Lo Tapi punya target beberapa hits dulu lah. kelar Idol tahun berapa sih berarti? 2014. Wah, udah 10 tahun yang lalu ya? Iya, Lama juga ya? Baru kemarin dah.
Iya. Oh enggak nih. Kemarin tuh ini Tiara Andini. Kemarin itu. Ada lagi Salma Salbil. Iya. Tapi 2014 10 tahun yang lalu loh, lama juga ya. 10 tahun yang lalu udah 3 album, sekarang berarti mau ngapain lagi, Fir? Apa yang belum lo dapetin 10 tahun terakhir ini? Hits lah. Hitsnya masih hitunganku masih 1 ya. Tentang rindu itu. Tentang rindu yang ngetop. Definisi hits tuh kayak gimana sih? Semua kalangan dengerin. Oh. Semua kalangan dengerin. Semua orang tahu lagu itu. Kayak katanya gini ya, salah satu ciri-ciri hits itu adalah ketika dinyanyiin sama pengamen. Iya. Ya, bisa. Atau enggak kalau misalnya lo lagi datang ke supermarket nggak jelas tiba-tiba lagu lo diputer. Atau mungkin lo lagi nongkrong di daerah mana yang bukan kota asal lo, tiba-tiba lagunya diputer. Ya. Nah kalau lo bisa bandingin hits tuh yang kayak gimana tuh? Kayak gitu. Ya sama kayak gitu. Karena memang pencapaian tertinggi seorang musisi yang seperti saya adalah pengen punya hits 10, dan itu pencapaian tertinggi. Susah kan bikin hits. Iya. Gak ada rumus, gak ada apa gitu, susah. Iya, sama kayak Kalau sekarang. lo pernah nanya ke Mas Dani nggak? Pernah. Apa dia Dia bilang? juga nggak tahu. Kangen bisa segitu, separuh nafas lagu jelek bisa begitu katanya. Separuh nafas lagu jelek Lagu menurut jelek dia. bisa begitu. Itu kan lagu yang hampir nggak masuk album juga setahu gue. Iya kan? Bisa gitu. Lagu terakhir. Emang nggak ada formulanya ya? Nggak ada formulanya. Sama kayak nanya ke sekarang selebtok, selebgram, gimana sih caranya viral? Nggak Gak ada bisa, yang tahu, nggak bisa. ya kan? Tapi lo jadi mengikuti banyak yang ini juga, Fir, sekarang banyak yang memasuki ranah-ranah sosial media juga untuk viral di TikTok gitu-gitu. Lo memikirkan ke situ nggak sih sebagai bisnis di musik? Pastilah, karena ada ngaruhnya. Tapi memang terlalu cepat, perputaran terlalu dinamis. Iya. Jadi kayak cepet ngehits, cepet hilang. Cepet ngehits, cepet hilang. Itu sih jadi kekurangan ya. Dan aku lagi mikir gimana caranya supaya nggak kayak gitu. Supaya nggak one hit wonder gitu ya. Satu lagu jadi challenge 2 bulan digoreng, habis itu langsung ada yang lain lagi. Tapi ada positifnya juga, lagu yang dulu nggak naik-naik banget tiba-tiba bisa viral tuh sekarang. Itu juga bisa jadi banyak juga cerita-cerita. Ada band yang dia udah bubar kan. Iya. Terus tahu-tahu lagunya naik di TikTok, akhirnya bandnya balik lagi. Ada yang kayak gitu-gitu juga. Sekarang emang ya namanya rezeki kan dari nyari peruntungannya. Iya, betul sekali. Ya namanya juga alam gaib, dan alam gaibnya itu algoritma dan juga TikTok dan Instagram. itu dia algoritmanya. Berarti apalagi, Fir, konser atau acting lo oke juga, tapi di Tentang Rindu sebenarnya boleh lah. Sutradaranya bang. Sutradaranya bagus. Udah almarhum dia, Acong namanya. Oh, iya, lu nggak ini pengen main film atau apa gitu? Oh, enggak sih, enggak ya. Jadi emang fokus aja musik, musik pure. Apalagi plan lo berarti nge-produce tahun ini selain konser mungkin? Konser. Jakarta 10 tahun kan? Iya benar, satu dekade karir seorang musisi dari Firza ya. Makanya ini bridgingan, mudah-mudahan ini bisa banyak yang suka. Mudah-mudahan lagunya meluas. Boleh kita minta amin ya. Amin. Target 5.000 penonton lah ya. Amin. Lebih lah pengennya. Oh, dulu 5 juta lah, 5 juta. Kebanyakan. Banyak. Ya udah berapa deh? Pasnya deh berapa deh? 753.000 ya. Diaminin juga sama sobat gini. Pasnya berapa deh? 50.000 lah. 50.000 bos stadion dong. Kita di Sindor mah. Pengennya gitu kayak tapi Jis gitu ya. Jis tuh berapa tuh yang Dewa tuh? 80.000, 7. Enggak, hampir 90 kali. 90.000. 100.000 kurang lah. Iya. Mudah-mudahan golnya bisa tersampaikan. Enggak, 50.000 terlalu banyak ya. Iya, banyak banget stadion. 5.000 sih oke. 5.000. Enggak, 10.000. 10.000. Enggak bisa nambah. Nggak, biasanya kalau 10.000 tuh Instastory 750.000. Soalnya kalau kelasnya JCC aja nggak 10.000. Ya. Malik tuh kemarin 8.000 ya? Iya. Kemayoran ya? Istora bisa. Istora nggak 10.000. Kalau berdiri festival dia nyampe kayaknya. Iya nyampe. Kalau sama berdiri. Kalau misalnya nggak muat kan bisa bikin 2 hari ya kan? Iya benar. Oh iya. Terus ada pas rehearsal ada dijual tiket. Iya. Tapi gua nggak mau ngerepotin promotor. Oh iya. Tapi kalau penonton pada mau ya. Ya udah, itu dia ya. Kita doakan semoga target venue segede Istora bisa diwujudkan Firza. Dan nggak sabar ya pengen tahu perjalanan berikutnya dari Firza bagaimana. Iya betul. Setelah dimulai dari single yang ini ya. Yang sekarang ini berarti sih perjalanannya single atau masuk ke album? Ini single pertama dari album keempat. Single pertama dari album keempat. Album keempatnya sendiri berarti tahun ini juga sebelum konser apa? Materi udah ready, tinggal nunggu momen. Jadi kita akan nunggu momen apa nunggu waktunya nih? Waktu udah. Soalnya kan kalau nunggu momen kan secara label-label sendiri mau keluarin besok bisa. Iya benar. Iya kan? Iya dong. Kecuali kalau label kan, aduh dah nih ngantri. Nih karena jual album susah sekarang. Jual album susah kan? Jual single yang lebih ini ya.
lebih gampang, ya. lebih memungkinkan. Iya. Tapi kan ego musisi tuh pengen ada rilisan album kan, tetap lagi rilisan fisik ya. Iya. Tahu-tahu bisa di CD, kaset, vinyl tuh kan kepengenan setiap musisi itu kan. Pasti ada gitu-gitunya. Makanya kita doakan semoga album keempat Firza dan konsernya tahun ini segera terwujud. Terima kasih. Ya, silakan didengarkan single terbarunya Perjalanan di YouTube, di semua digital platform dan juga di Gen FM pasti silakan di request. Habis ini mungkin ada single-single baru, mampir lagi ke Gen FM kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Dan amin. Tepang dulu yuk. Mas Salim. Audio roll. Cam roll. 3, 2, 1, silakan. Perjalanan tak sempurna bila kau tak ada di sekitarku. Berterusan bila sendiri melalui waktu tak bersamamu, tak bersamamu. Satu dah. Satu, silakan. Ada sebuah cerita tak bisa ku mengerti, pertikaian hati yang akan menghancurkan semua. Ku saksikan caramu memandang dunia, terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri ini dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau menolak cinta terbaikmu. Bisa ku lihat
rasa sedih mendalam, terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri ini dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikku, bagai cahaya merindukan gelap malam. Takkan ada lagi kekosongan hidup ini. Katakan saja kau lelah, oh kau begitu lelah. Lupakan semua.